Pemirsa, mari kita bersama-sama mengingat sebuah tanggal penting dalam sejarah aset digital. Tanggal 3 Juni 2025. Sebuah hari yang akan selalu dikenang oleh para pelaku pasar dan penggemar aset kripto di seluruh dunia. Pada hari itu, Bitcoin mencatatkan rekor harga tertinggi sepanjang masa, sebuah pencapaian yang sebelumnya dianggap hanya mimpi belaka oleh sebagian besar orang. Momentum ini menandai babak baru dalam evolusi Bitcoin, menegaskan posisinya sebagai pemain utama di arena keuangan global. Harga per koin menyentuh angka yang fantastis, $112.000 Amerika. Sebuah angka yang mencerminkan kepercayaan yang semakin besar terhadap potensi jangka panjang Bitcoin. Pencapaian ini disambut euforia luar biasa. Kegembiraan meluap di kalangan investor, trader, dan semua orang yang terlibat dalam ekosistem kripto. Reaksi positif ini datang dari para investor dan pelaku pasar, baik yang sudah lama berkecimpung di dunia kripto maupun mereka yang baru saja bergabung. Semua merasakan dampak dari pencapaian bersejarah ini. Optimisme membuncah, seolah pesta baru saja dimulai di dunia kripto. Botol-botol sampanye bermunculan, tawa dan sorak-sorai menggema di berbagai belahan dunia. Perjalanan menuju puncak ini didorong oleh serangkaian faktor yang saling terkait, menciptakan momentum yang tak terhentikan. Salah satu faktor utamanya adalah tren kenaikan harga yang konsisten, yang menarik perhatian investor dari seluruh dunia. Selain itu, adopsi institusional juga memainkan peran penting dalam mendorong harga Bitcoin ke level yang lebih tinggi. Dan tentu saja, inovasi blockchain terus berlanjut, membuka peluang baru, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor. Banyak investor, dari berbagai latar belakang dan tingkat pengalaman, baik lama maupun baru, terpikat oleh potensi keuntungan yang ditawarkan oleh Bitcoin. Mereka melihat potensi keuntungan besar dan masa depan cerah untuk Bitcoin, yang mendorong mereka untuk berinvestasi dan menjadi bagian dari fenomena ini. Rekor ini menjadi tonggak sejarah yang tak terlupakan, menandai transformasi Bitcoin dari sekadar aset digital menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di dunia keuangan. Transformasi ini membawa Bitcoin dari aset pinggiran menjadi instrumen investasi global yang semakin diterima oleh investor institusional dan individu. Media finansial dunia pun ramai memberitakan pencapaian ini, dengan headline yang sensasional dan analisis mendalam tentang implikasinya. Dan diskusi soal Bitcoin mendominasi forum online, dengan para ahli dan penggemar saling bertukar pendapat dan prediksi tentang masa depan aset digital ini. Namun, seperti biasa di pasar kripto yang volatil, euforia bisa berubah seketika. Kita akan segera melihat bahwa perjalanan Bitcoin tidak selalu mulus, dan tantangan baru selalu menanti di depan mata. Kegembiraan yang sempat membuncah itu ternyata tak bertahan lama. Euforia yang melanda pasar kripto seolah sirna begitu saja, meninggalkan kekecewaan mendalam bagi banyak pihak. Tak lama setelah menyentuh rekor tertinggi di angka $112.000, sebuah pencapaian yang sebelumnya dianggap mustahil oleh sebagian besar analis, Bitcoin mengalami koreksi tajam yang tak terduga. Penurunan ini terjadi begitu cepat dan drastis, membuat banyak investor terkejut dan panik. Dalam hitungan jam saja, hingga beberapa hari berikutnya, tekanan jual terus meningkat, memicu aksi lepas besar-besaran di pasar. Harga Bitcoin turun drastis, seolah tak ada dasar yang bisa menahannya. Sentimen negatif menyebar dengan cepat, memperburuk keadaan. Ke $88.000 per koin. Level psikologis penting ini pun akhirnya jebol, menambah kepanikan di pasar. Penurunan lebih dari 21% ini, dalam waktu singkat, mengejutkan banyak investor yang sebelumnya yakin dengan tren bullish yang tak terkalahkan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini akhir dari rally yang panjang? Terutama mereka yang baru saja masuk ke pasar kripto dan belum berpengalaman menghadapi volatilitas ekstrem. Aset yang baru saja mencapai puncak kejayaannya menjadi primadona investasi. Tiba-tiba kehilangan 1/5 nilainya, menghapus keuntungan yang telah susah payah dikumpulkan. Inilah realitas pasar kripto yang seringkali tak terduga dan penuh dengan kejutan. Potensi keuntungan tinggi selalu diiringi risiko besar yang tak bisa diabaikan. Investor berpengalaman yang telah malang melintang di dunia investasi kripto mungkin menganggap ini sebagai bagian dari siklus pasar yang biasa terjadi. Sebuah koreksi yang diperlukan sebelum melanjutkan tren naik, tapi banyak pemula yang panik dan ketakutan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Media sosial yang tadinya penuh dengan sorak-sorai, kemenangan dan euforia,
kini dipenuhi dengan berbagai analisis dan spekulasi mengenai arah pasar selanjutnya, mencoba mencari tahu apa yang akan terjadi. Semua bertanya-tanya dengan cemas, apa yang sebenarnya memicu penurunan harga Bitcoin yang begitu tajam ini? Faktor apa yang menjadi penyebab utama dari gejolak pasar ini? Salah satu pemicu utama koreksi di pasar kripto, yang seringkali membuat investor bertanya-tanya, adalah aksi ambil untung. Fenomena ini adalah bagian alami dari siklus pasar, atau yang lebih dikenal dengan istilah profit taking. Ini adalah strategi umum di kalangan investor. Setelah kenaikan signifikan dalam periode waktu tertentu, misalnya beberapa minggu atau bulan, banyak investor memilih untuk merealisasikan keuntungan yang telah mereka peroleh. Mereka menjual aset kripto mereka untuk mengamankan profit. Investor yang sebelumnya membeli Bitcoin di harga yang lebih rendah, mungkin beberapa bulan lalu, melihat harga $112.000 per Bitcoin sebagai target yang sangat menggiurkan. Ini menjadi peluang emas untuk menjual dan mengamankan keuntungan besar. Ketika banyak investor dari berbagai kalangan, terutama para pemain besar yang bermodal besar, seperti institutional investor atau whale, memutuskan untuk menjual aset mereka secara bersamaan, maka pasokan Bitcoin yang tersedia di pasar akan melonjak secara signifikan. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, dan harga pun tertekan turun secara drastis. Penjualan massal ini kemudian memicu efek berantai, sebuah reaksi domino di pasar, yaitu penurunan harga yang semakin dalam. Hal ini membuat investor lain ikut panik dan terdorong untuk menjual aset mereka sebelum kerugian semakin besar. Baik investor retail yang mungkin memiliki modal kecil maupun investor institusi yang mengelola dana besar, masing-masing memiliki strategi trading sendiri-sendiri. Namun, akumulasi dari seluruh aksi jual inilah yang pada akhirnya memperdalam koreksi pasar secara keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa profit taking menjadi motor utama di balik penurunan harga Bitcoin dan aset kripto lainnya yang kita saksikan kali ini. Selain faktor internal, tekanan eksternal dari ekonomi makro global juga berperan. Meski Bitcoin dianggap terdesentralisasi, harganya tetap dipengaruhi kondisi ekonomi dunia. Berita inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, atau isu geopolitik membuat investor lebih berhati-hati. Fenomena risk-off terjadi. Investor memilih aset aman, meninggalkan kripto. Rilis data ekonomi penting atau pengumuman bank sentral bisa memicu penarikan dana dari pasar berisiko. Semakin banyak institusi besar terlibat, semakin erat kaitan Bitcoin dengan dinamika global. Analisis harga Bitcoin kini harus mempertimbangkan faktor makroekonomi dunia. Tekanan jual juga datang dari aktivitas para penambang Bitcoin. Penambang memvalidasi transaksi dan mendapat Bitcoin baru sebagai imbalan. Untuk menutupi biaya operasional tinggi, mereka harus menjual sebagian Bitcoin yang diperoleh. Ketika harga melonjak, penambang cenderung menjual lebih banyak untuk memaksimalkan profit. Penjualan besar-besaran oleh penambang menambah pasokan di pasar, menekan harga. Jika permintaan tak seimbang, harga makin tertekan. Aktivitas penambang menjadi bagian penting dalam dinamika koreksi harga Bitcoin. Banyak investor pemula cemas melihat harga Bitcoin anjlok, tapi para ahli menilai koreksi ini wajar dan sehat. Koreksi adalah mekanisme alami untuk mendinginkan harga setelah kenaikan berlebihan. Ini membantu membersihkan pasar dari spekulan dan mencegah gelembung ekonomi. Dengan koreksi, pasar bisa konsolidasi dan membangun fondasi lebih kuat. Meski menakutkan, koreksi bukan akhir segalanya, melainkan bagian dari siklus pasar. Para ahli menganalisis data historis dan tren untuk memberikan perspektif lebih luas. Untuk mengukur sentimen pasar, investor sering menggunakan indeks Fear and Greed. Setelah koreksi tajam, indeks ini biasanya menunjukkan zona fear atau extreme fear. Artinya, banyak investor khawatir dan cenderung menghindari risiko. Namun, bagi investor kontrarian, periode ketakutan ekstrem justru dianggap peluang. Pepatah lama, belilah saat ada darah di jalanan, saat harga jatuh, bisa jadi waktu akumulasi. Tapi, indeks Fear and Greed hanyalah alat bantu, bukan satu-satunya dasar keputusan investasi. Keputusan tetap harus didasarkan pada riset, analisis fundamental, dan pemahaman risiko pribadi. Jangan hanya ikut-ikutan takut atau serakah. Bagaimana sebaiknya investor menyikapi gejolak ini? Kuncinya, tetap tenang, jangan panik. Keputusan emosional, seperti panic selling, seringkali merugikan. Evaluasi kembali alasan awal Anda berinvestasi di Bitcoin. Apakah fundamentalnya masih kuat? Tinjau portofolio Anda. Pastikan alokasi aset sesuai profil risiko dan tujuan keuangan.
Diversifikasi penting, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Koreksi bisa jadi momen untuk rebalancing portofolio. Pertimbangkan strategi dollar cost averaging untuk mengurangi risiko timing pasar. Bangun posisi secara bertahap dan disiplin. Fluktuasi harga adalah DNA pasar kripto. Volatilitas sudah jadi bagian sejarah Bitcoin. Naik turun tajam bukan hal baru. Koreksi besar pernah terjadi berkali-kali. Seringkali, setelah koreksi, Bitcoin pulih dan mencetak rekor baru. Kinerja masa lalu memang tak menjamin masa depan, tapi pola ini memberi perspektif. Penting untuk memahami risiko dan potensi pasar kripto sebelum berinvestasi. Lakukan riset mendalam, jangan mudah terpengaruh FOMO atau janji keuntungan instan. Investasikan hanya dana yang siap Anda relakan. Koreksi hari ini jadi pengingat pentingnya kesabaran, strategi matang, dan kepala dingin dalam menghadapi pasar kripto. Itu tadi pembahasan kita dalam video ini. Semoga bisa kasih insight baru buat kalian semua. Jangan lupa klik like kalau suka, komen kalau mau tanya atau diskusi, dan tentu saja subscribe Ainova Channel, supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru seputar AI, kripto, staking on-chain, likuiditas pool, DeFi, dan Web3. Sampai ketemu di video berikutnya.